Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Ali Priantama dengan NIM 418191200035. Di sini saya akan membahas UAS mengenai mata kuliah algoritma dan struktur data. Untuk pertanyaan nomor 1 ialah kita akan menjelaskan subprogram berdasarkan pertanyaan berikut. Yaitu pertanyaan yang nomor A adalah apa fungsi ujian yang digunakan untuk operasi pada stack. Fungsi ujian menunjukkan sebuah variabel data array, sedangkan top akan menyimpan indeks elemen yang merupakan data yang terakhir diupload atau dimasukkan ke dalam stack. Nilai top yang merupakan min 1 menunjukkan bahwa data yang akan dimasukkan ke data array ada pada indeks ke 0. Oleh karena itu, pada saat pertama kali melakukan run atau compile, yang sebelumnya memiliki nilai min 1 akan membuat program langsung menjadi 0. Untuk pertanyaan selanjutnya ialah prekondisi atau kondisi awal apa yang harus dipenuhi agar fungsi atau operasi dapat dilakukan. Untuk memenuhi kondisi awal yang harus dipenuhi adalah menggunakan program seperti program di bawah ini. Pertama, kita membuat fungsi, lalu membuat percabangan if-else, di mana jika atau if top sama dengan min 1, maka akan mengeluarkan output mencetak data stack. Lalu melakukan perulangan for, yang dimana statement pertama integer i sama dengan top. Statement kedua integer i lebih besar sama dengan 0, dan statement terakhir i yaitu post decrement. Lalu mengeluarkan output pencetak stack variabel i. Lalu pertanyaan nomor 1C ialah membuat fungsi untuk inisialisasi atau pemberian nilai awal untuk stack. Untuk melakukan pemberian nilai awal, yang pertama ialah pembentukan atau deklarasi kelas. Yang kedua deklarasi struktur data menggunakan array, dan yang ketiga deklarasi pointer top. Untuk yang pertama kita akan membentuk kelas, yaitu kelas stack r. Lalu yang kedua pembuatan variabel top. Lalu akan membuat variabel untuk menampung panjangnya array, yaitu integer array size. Untuk mendeklarasikan variabel bernama array size dengan tipe integer. Lalu selanjutnya pembuatan variabel array, yaitu integer susunan. Untuk mendeklarasikan variabel array bernama susunan dengan tipe integer. Lalu pertanyaan selanjutnya ialah membuat pseudocode untuk operasi menambah elemen dan mengeluarkan elemen dari sebuah struktur data atau antrian. Di sini dapat kita lihat kita membuat sebuah program di mana kita membuat 4 pilihan, yaitu input data, hapus data, reset data, dan tampilkan data. Dapat kita lihat saya di situ memasukkan nomor 1, yaitu menggunakan input. Di situ saya input nama karyawan bernama Alwi dengan NIP 12. Setelah saya input, saya melakukan tampilkan data, yaitu di nomor 4. Setelah saya melakukan run di nomor 4, maka muncul nama karyawan yang saya input sebelumnya, yaitu nama karyawan Tio dengan NIP 11 dan nama karyawan Alwi dengan NIP 12. Setelah saya munculkan data, saya akan menghapus data yang sudah tersimpan, yaitu dengan melakukan nomor reset data, yaitu di nomor 3. Setelah saya melakukan run di nomor 3, data berhasil di reset. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu mengapa struktur data array disebut dengan sebagai struktur data yang statis, sedangkan pointer adalah struktur data yang dinamis. Array disebut struktur data yang statis karena jumlah elemen array tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi selama pelaksanaan program. Oleh karena itu, jumlah elemen array harus diketahui terlebih dahulu sebelum menjalankan program. Atau lebih mudahnya, kita beranggapan untuk mendefinisikan elemen array sama saja dengan memesan sejumlah kapasitas tempat pada memori. Salah satu kelemahan array adalah variabel harus dideklarasikan dengan menyebutkan ukurannya terlebih dahulu, karena ukuran variabel tidak dapat diubah pada saat program berjalan.
Variabel atau struktur data dinamis adalah variabel yang dibuat dan dihapus atau dirusak selama program berjalan. Karena variabel dinamis belum nyata, ada diciptakan atau dihapus selama pengeksekusian program. Variabel pointer merupakan suatu variabel yang menyimpan alamat dari suatu objek. Maka sebenarnya variabel pointer bukan berisi data, melainkan berisi alamat dari suatu data. Secara singkat, pointer artinya menunjuk ke suatu lokasi data. Pointer harus dideklarasikan dan diberi nama serta dikaitkan dengan satu tipe. Tipe ini disebut dengan tipe dasar atau tipe domain, di mana tipe ini menentukan tipe dari variabel dinamis yang akan ditunjuk oleh pointer yang bersangkutan. Dengan menggunakan variabel dinamis ini, dimungkinkan untuk membuat struktur data dinamis seperti link, linked list, queue, stack, dan tree. Lalu untuk pertanyaan nomor selanjutnya ialah buatlah pendefinisan struktur record dan bahasa C untuk record seperti di bawah ini. Sini saya membuat program dengan menggunakan integer main, lalu menggunakan string nip, nama, alamat, dan jenis kelamin. Lalu saya input nip, nama, alamat, dan jenis kelamin. Setelah itu saya melakukan out yang untuk mengukur berapa panjang strip name, nama, alamat, dan jenis kelamin. Setelah di run dapat kita lihat panjang strip name adalah 10, string nama adalah 20, string alamat adalah 30, dan string jenis kelamin adalah 1. Lalu untuk nomor 5, yaitu kita akan membuat transfer SAR secara pre-order, in-order, dan post-order. Untuk pre-order, karena dimulai dari root menuju ke kiri, kemudian menuju kanan, maka urutannya yaitu B, X, A, V, F, M, N, Y, K, V, M, dan M. Lalu untuk in order, karena dimulai dari cabang kiri menuju ke root kemudian ke cabang kanan, maka urutannya ialah V, A, X, M, F, N, B, M, V, M, K, dan Y. Lalu untuk post order, karena dimulai dari cabang kiri menuju cabang kanan, lalu menuju root, maka urutannya ialah V, A, M, N, F, X, M, V, K, Y, dan B. Sekian penjelasan UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.